Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wa atimmat taslimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wa fil akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat fenomena yang ada di akhir-akhir ini di Indonesia, banyak sekali kelesuan ekonomi, banjir, PHK di mana-mana, sehingga kita sangat tidak stabil perekonomiannya. Lalu bagaimana seyogyanya seorang muslim atau mukmin yang dalam hal ini mencoba taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika gelombang PHK di mana-mana, kelesuan ekonomi yang sangat masif sekali, satu hal yaitu pesan dari Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Di situ dijelaskan bahwasanya untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, untuk bersabar dan salat. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Jadi solusi pertama seorang mukmin atau muslim ketika mendapati fenomena seperti ini, mendapati ujian seperti ini, salah satunya adalah ia harus bersabar. Kenapa? Karena definisi iman adalah nisfu bis sabri wa nisfu bis syukur. Setengahnya sabar dan setengahnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sabar atas qada dan qadarnya Allah, lalu bersyukur, kemudian setelahnya ia salat. Maka sebenarnya ketika kita menjadikan ini sebagai pedoman, Allah akan hilangkan rasa ketakutan dan kegelisahan. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan ujian, musibah, bagaimanapun kita selalu mengawalinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika salat, alhamdulillahirabbil alamin. Kesulitan apapun, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ketika seorang sudah sabar atas qada dan qadarnya Allah, pasrah, aslama yuslimu, Islam, memasrahkan, lalu mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika membukakan pintu rezeki, pasti Allah. Baik apapun itu qada dan qadar, baik dan buruk, itu juga pasti Allah. Maka ketika seorang sudah memasrahkan ini semua, tawakal kepada Allah, maka akan timbul jalan keluar. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Yang terakhir adalah salat. Maka dengan salat ini adalah media komunikasi terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat yang baik, menghadirkan hati yang baik, menumbuhkan keyakinan kita kepada zat yang maha menciptakan Allah ini, yang menciptakan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, ketika kita sholat dengan benar, maka kondisi setelahnya adalah kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kondisi seseorang sudah terampuni, maka turunlah janji Allah dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ayolah untuk beristighfar. Apa konsekuensi istighfar atau terampuni? Salah satunya adalah yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Ketika seseorang itu mungkin lesu, mungkin putus asa, gagal panen, hujan tidak turun, maka salah satunya adalah perbanyak istighfar. Yang kedua adalah yumdidukum bil amwal. Allah akan melipat gandakan. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janji. Dan yakin. Lalu bagaimana keyakinan itu hadir? Menggunakan media salat. Kita harus salat. Agar keyakinan ini timbul
Dan ini harus dilatih, ma'asyal muslim rahimakumullah. Wa yumdidukum bil amwal, Allah akan melipat gandakan keuangan, wal banin, Allah melipat gandakan keturunan. Bagi yang belum punya keturunan, maka perbanyak istighfar. Lalu yang terakhir adalah wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah akan menumbuhkan, menyuburkan perkebunan-perkebunan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, faktor-faktor ini atau hal-hal yang dijanjikan Allah ini akan turun ketika kita menghadirkan keyakinan lalu mencoba beristighfar. Maka poinnya ada dua. Ketika kita mendapati musibah ini, salah satunya adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Karena dengan dua hal ini akan terampunilah dosa seseorang. Maka ketika terampuni dosa seseorang, Allah akan kasih janjinya tadi di dalam surat Nuh yang kami bacakan. Salah satunya adalah wa yumdidukum bil amwal. Kalau belum punya pekerjaan, keuangannya sedikit, coba istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik, itu saja dari kami. Jangan lupa like dan subscribe, lalu juga komen. Dengan ini kita bisa berbagi untuk video-video yang bermanfaat lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.